Oke, ada satu pertanyaan nih yang kayaknya sering banget kepikiran, terutama buat kita yang lagi di umur 20-an. Hidup di fase ini tuh sebenarnya lomba lari atau maraton ya? Kedengarannya simpel, tapi jawaban kamu atas pertanyaan ini itu benar-benar nentuin gimana cara kita ngejalanin dekade yang, ya ampun, penuh drama ini. Kita semua pasti pernah dengar kan, katanya umur 20-an itu golden age, masa-masa keemasan kita. Pokoknya dari film, sosmed, sampai omongan keluarga, semuanya seolah-olah setuju. Tapi di balik label masa keemasan itu, ada seabrek ekspektasi yang kadang bikin sesek napas. Coba kita lihat satu-satu ya. Pertama, karir. Ada tekanan gitu loh, yang nggak kelihatan tapi kerasa banget. Seolah kita tuh harusnya udah tahu pasti mau jadi apa. Udah bukan waktunya coba-coba, tapi harus sudah punya jalur karir yang jelas dan mulai manjat tangga kesuksesan. Kedua, soal duit. Kita diharapkan udah mandiri secara finansial, punya gaji tetap, bisa bayar ini itu sendiri. Dan yang paling penting, udah nggak minta-minta lagi ke orang tua. Inilah kayaknya stempel dewasa yang paling kita kejar-kejar. Dan ya, tentu aja. Yang ketiga, pasangan hidup. Rasanya tuh kayak ada alarm sosial yang bunyi terus-terusan, nagih kita buat cepat-cepat nemuin the one. Pertanyaan kapan nikah mulai jadi soundtrack sehari-hari. Ekspektasi tadi kedengarannya ideal banget ya. Tapi coba kita jujur-jujuran deh sejenak. Kenyataannya gimana sih? Realitanya jauh banget dari kata emas. Banyak dari kita justru ngerasa bingung, gak yakin sama sekali sama arah hidup. Terus kita ngerasa tertinggal jauh dibanding teman-teman. Dan yang paling nyakitin, sering banget kita ngerasa gagal. Perasaan ini nyata banget. Dan kamu serius deh, gak sendirian. Terus perasaan-perasaan negatif tadi itu datangnya dari mana sih? Nah, salah satu biang kerok terbesarnya itu jebakan perbandingan sosial. Momen di mana proses kita yang masih acak-acakan ketemu sama hasil akhir orang lain yang udah kinclong. Coba deh bayangin, malam-malam habis capek seharian, kamu rebahan. Terus iseng buka media sosial. Niatnya sih cuma buat hiburan dikit, keterusan scrolling tanpa arah. Dan, ceng-ceng, tiba-tiba muncul semua. Satu-satu, pencapaian teman-teman kamu. Ada yang pamer foto wisuda S2 dari kampus keren, ada yang nunjukin ID card kantor impian, teman lain baru aja launching bisnisnya. Dan pastinya, foto-foto nikahan yang estetik banget. Cuma butuh beberapa detik, dan pertanyaan itu langsung nyerang kepala. Kalau mereka semua udah sehebat itu, aku ini sebenarnya lagi ngapain sih? Pertanyaan simple yang rasanya bisa bikin mental langsung ambruk. Nah, ini dia intinya. Kita tuh sering banget bikin kesalahan fatal. Kita bandingin bab 1 atau bab 2 di buku cerita kita yang masih penuh coretan dan revisi dengan sampul buku orang lain yang udah dicetak sempurna. Kita bandingin proses kita sama hasil akhir mereka. Oke. Sekarang kita putar balik semua ekspektasi tadi. Gimana kalau aku bilang umur 20-an itu bukan waktunya buat sukses? Justru sebaliknya, ini adalah dekade emas untuk gagal. Waktu di mana kita punya surat izin resmi untuk nyasar dan salah arah. Inilah tujuan sebenarnya dari umur 20-an. Ini waktunya buat nyoba hal-hal baru, buat berani gagal dan belajar dari situ. Buat ngerasain ditolak biar mental makin kuat, dan buat siap jatuh bangun, jatuh lagi, bangun lagi. Kenapa semua ini penting banget? Soalnya, tiap kegagalan, tiap penolakan, tiap momen jatuh itu ada tujuannya. Di fase inilah kita lagi ngebangun fondasi. Kita lagi ngebentuk versi diri kita yang paling kuat, yang tahan banting. Gak percaya? Coba deh lihat kisahnya Jack Ma, pendiri Alibaba. Sebelum jadi super kaya kayak sekarang, dia itu ditolak kerja puluhan kali loh. Cerita yang paling sering diulang-ulang nih, waktu dia ngelamar di KFC bareng 24 orang lain. Coba tebak, 23 orang diterima, dan cuman dia satu-satunya yang ditolak. Gila kan? Atau J.K. Rowling. Sebelum Harry Potter booming di seluruh dunia, dia itu seorang ibu tunggal yang hidupnya dibantu tunjangan pemerintah. Naskahnya ditolak belasan penerbit sebelum akhirnya ada yang mau ngasih kesempatan. Dan yang mungkin paling ekstrim, Colonel Sanders. Setelah gonta-ganti kerjaan seumur hidupnya, dia baru serius sama resep ayam gorengnya pas udah tua. Dan tahu nggak kapan KFC jadi sebesar sekarang? Pas umur beliau udah kepala 60-an, bayangin. Cerita-cerita tadi nunjukin satu hal yang penting banget. Hidup ini, apalagi di umur 20-an, itu bukan lari sprint. Ini tuh maraton. Dan di maraton, permainannya beda total. Kalau lari 100 meter, yang penting kecepatan. Siapa yang paling cepat melesat dari garis start? Tapi kalau maraton, yang diuji itu ketahanan, kemampuan buat terus lari, ngatur napas, dan gak nyerah meskipun udah capek banget.
Nah, ini dia mindset baru yang perlu kita pegang. Pola pikir maraton. Udah, lupain soal adu cepat. Fokus saja ke daya tahan. Karena pada akhirnya, hidup ini bukan dimenangin sama yang paling cepat, tapi sama mereka yang paling tahan, yang terus gerak walaupun udah lelah. Jadi kesimpulannya gimana? Kalau sekarang kamu lagi ngerasa ketinggalan, kalau kamu ngerasa jalanmu masih panjang dan berliku, aku mau kamu lihat ini dari sudut pandang yang beda. Coba deh benar-benar resapi kalimat ini. Mungkin kamu bukan terlambat. Mungkin kamu justru lagi dipersiapkan. Semua bingung dan gagal itu bukan tanda kamu kalah, tapi itu bagian dari proses buat nempah kamu jadi versi terbaik dari dirimu nanti. Kalau pesan ini nyambung banget buat kamu, kalau kamu lagi berjuang dan mau menghargai perjalananmu, aku ajak kamu buat lakuin satu hal simpel. Tulis di kolom komen, masih proses. Buat pengingat diri sendiri, dan juga buat ngasih tahu yang lain kalau mereka juga nggak sendirian. Dan terakhir, kalau kamu kenal seseorang yang butuh dengar ini hari ini, coba deh kirim ini ke mereka. Ingat ya, di maraton ini kita semua lari bareng-bareng. Kamu nggak pernah benar-benar lari sendirian.